Assalamualaikum Raihan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Senang bisa bertemu dengan Raihan kembali. Iya, Raihan masih ingat dengan saya? Suster Putri. Ya benar sekali ya, dengan Perawat Fitri. Sebelumnya Raihan datang dengan siapa? Mbak saya, sus. Oh mbaknya. Iya. Sebelumnya mbak, ini namanya siapa mbak? Saskia, sus. Oh mbak Saskia. Iya. Mbak Saskia senangnya dipanggil apa mbak? Panggil dia saja ya, sus. Panggil Kia saja, atau saya panggil Mbak Kia aja gimana? Boleh? Boleh ya, saya panggil Mbak Kia ya. Baik, sebelumnya Mbak Kia memang saya sudah memberitahu Raihan pada pertemuan kedua kemarin. Jadi ini udah pertemuan ketiga ya Raihan ya? Ya, pertemuan ketiga konseling kita. Jadi saya menyarankan Raihan untuk membawa orang terdekat Raihan ya, untuk membantu proses pengobatan Raihan. Jadi sebelum datang ke sini berarti Mbak Kia sendiri sudah tahu mengenai kondisi dan keadaan Raihan? Oh, sudah, sus. Adik saya sudah beritahu kemarin kan. Kan beberapa hari yang lalu dia dari sini ya, sus. Iya, benar sekali. Dia bilang kalau suster minta untuk membawa keluarga untuk pertemuan selanjutnya. Iya. Terus saya tanya, kok ada pertemuan konselor gitu? Terus si Rehan bilang kalau dia setahun yang lalu menggunakan narkoba. Iya, benar Terus sekali. dia berniat untuk konseling sama suster. Kemudian suster bilang harus melakukan tes HIV ya, sus. Iya, benar sekali. Dan ternyata hasilnya positif. Iya, benar Kemudian sekali. kalau suster sarankan supaya beritahu keluarga dan bawa ke sini. Iya. Makanya adik saya bawa saya ke sini, sus. Iya, benar sekali ya Mbak ya. Berarti Mbak sudah tahu mengenai kondisi dan keadaan Raihan ya. Sudah. Jadi berarti untuk konseling saat ini sangat penting untuk Raihan ditemani Mbak Kia ya selama proses konseling. Mengingat Mbak Kia ini merupakan orang yang penting untuk mengingatkan Raihan dalam program terapi ARV ya. Baik, sebelumnya Raihan bagaimana perasaannya hari ini? Apa yang Raihan pikirkan? Saya sedikit cemas, sus, karena saya ragu untuk mengikuti terapi ARV ini. Berarti Raihan sedikit cemas ya dan juga ragu mengikuti terapi ARV-nya. Baik, saya paham apa yang Raihan rasakan. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai program terapi ARV ya sebelum Raihan mendapatkan terapi ARV-nya. Ya, agar Raihan nggak merasa cemas lagi ya, nggak merasa ragu lagi mengenai untuk mengikuti program terapi ini ya. Baik, tujuannya agar program terapi ARV Raihan ini berjalan dengan lancar, mengingat terapi ini dilakukan seumur hidup ya Raihan ya. Seumur hidup, sus. Iya, program terapi ini dilakukan seumur hidup dan Raihan. Jadi penting untuk Raihan sebelum mendapatkan terapi ARV ini, Raihan melakukan konseling dulu dengan saya ya. Baik. Oke, untuk kontrak waktunya mungkin saya hanya butuh waktu sekitar lebih kurang 15 menit saja. Untuk tempatnya mungkin di tempat ini saja ya, agar sedikit nyaman. Bagaimana? Apakah Raihan bersedia? Bersedia, sus. Mbak Kia bersedia ya? Oke. Nah, Raihan, sebelum saya mulai nih Mbak Kia, Raihan, saya harap Mbak Kia dan Raihan bisa mendengarkan saya dengan baik ya, bisa memperhatikan saya dengan baik mengenai informasi yang saya sampaikan ya, sehingga saya tidak perlu mengulang ya. Oke, karena ini sangat penting. Baik Raihan, saya ulangi lagi ya Raihan ya. Saya lihat dari catatan sebelumnya dari pertemuan 1 dan 2, Raihan ini pengguna narkoba suntik ya, jenis sabu-sabu ya Raihan ya. Iya, sus. Jadi sabu-sabu. Yang sabu-sabu untuk suntiknya sendiri itu digunakan secara bersama dengan teman-teman ya Raihan. Iya, sus. Rame-rame. Iya, rame-rame makanya. Nah, jadi setelah dilakukan tes HIV Raihan positif ya Raihan. Oke, jadi setelah dapat pengarahan dari saya, kemarin Raihan saya anjurkan untuk melakukan terapi ARV. Jadi sebelum melakukan terapi ARV, saya akan melakukan konseling atau memberikan informasi yang benar dan cukup ya mengenai terapi ARV itu sendiri ya Raihan ya. Oke, langsung saja kita mulai ya Raihan ya. Nah, kemarin saya sudah sempat menyinggung apa itu terapi ARV. Sebelumnya Raihan masih ingat apa itu terapi ARV? Saya sedikit lupa, sus. Oh, sedikit lupa. Baik, saya ulangi ya Raihan ya. Baik, jadi terapi ARV ini nanti Raihan akan diberikan obat, kombinasi obat oleh dokter. Ya, obatnya itu obat ARV, antiretroviral ya. Jadi nanti obatnya itu akan diberikan sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipilih ya Raihan ya. Tapi perlu diingat Raihan, terapi ARV ini bukan untuk menyembuhkan penyakit Raihan dengan HIV positif. Ya, makanya terapi ini dilakukan seumur hidup karena tidak menyembuhkan. Tetapi karena Raihan itu, tapi dia itu dapat menghambat perburukan infeksi oportunistik. Maksudnya di sini ya, karena Raihan itu terinfeksi HIV, ya maka Raihan itu akan menyebabkan infeksi dari virus, bakteri, jamur, parasit pada daya tahan tubuh Raihan yang seperti ini Iya, sus. rendah ya. Sebelumnya
Kenapa saya bicara seperti itu? Sebelumnya Rehan sudah tahu kan mengenai kondisi Rehan dengan HIV positif ini? Ya, saya sendiri karena saya mengidap HIV, jadi daya tahan tubuh saya itu rendah, jadi saya itu mudah terserang penyakit. Ya benar sekali ya Rehan ya, karena Rehan terinfeksi HIV sehingga daya tahan tubuh Rehan rendah sehingga rentan terhadap penyakit ya. Misalnya seperti Rehan tuh bisa terkena TB paru ya, pneumonia dan lain sebagainya. Bahkan misalnya Rehan itu sudah terkena penyakit sebelumnya, maka penyakitnya itu akan tambah parah ya, akan memperburuk keadaan Rehan, bahkan dapat menyebabkan kematian seperti itu. Ya, iya kematian Rehan. Tapi Rehan nggak perlu khawatir ya, karena dengan Rehan mengonsumsi obat ARV ini ya sesuai yang disarankan, kepatuhan Rehan mengenai obat ARV ini, maka semua itu dapat dihambat ya, dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup Rehan juga. Selain itu, jumlah virus HIV di dalam darah Rehan itu dapat diturunkan jumlahnya, bahkan sampai tidak terdeteksi seperti itu. Paham Rehan sampai di sini? Mbak Kia paham? Oke, paham ya. Nah, di sini saya lihatkan ya terlebih dahulu ada daftar obat ARV. Nah, di sini ada daftar obat ARV yang ada di Indonesia ya, yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipilih. Di sini ada kombinasi obatnya ya, ada AZT tambah 3TC tambah MVP. Untuk label lanjutnya akan saya kirimkan nanti ya, ini ya Rehan ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada dijelaskan mengenai tadi kan ada golongan obatnya ya Rehan ya. Nah, ini ada sediaan dan dosis yang direkomendasikan ya, misalnya Zidofudin untuk sediaannya 250 sampai 300 mg setiap 12 jam ya, dosisnya 250 mg. Untuk efek sampingnya ini juga ada dijelaskan di sini ya Rehan ya. Dan efek samping Sus. Iya, efek samping. Rehan nggak perlu khawatir ya, jangan karena ada efek samping Rehan jadi nggak mau ikut program terapi ARV ini ya, karena mengingat setiap obat itu pasti ada efek sampingnya. Benar seperti itu? Ya, tidak terkecuali dengan obat ARV. Tapi perlu ditekankan di sini, terapi ARV ini merupakan terapi yang paling penting untuk Rehan dalam kondisi Rehan saat ini, paling efektif ya. Dan juga pencegahan penularan HIV paling efektif untuk Rehan agar Rehan tidak menularkan dengan orang-orang yang Rehan sayang, seperti itu ya. Paham? Paham ya? Dan sekarang perawat akan menjelaskan di sini. Perawat ada leaflet. Nah, Rehan bisa lihat di sini dan juga Mbak Kia ya. Nah, tadi perawat sudah menjelaskan apa itu terapi ARV, manfaat ARV dan juga ini golongan obatnya ya. Dan juga di sini ada satu hal lagi yang penting, aturan minum obatnya. Karena untuk waktu minum obat itu sendiri itu sangat penting. Misalnya di sini minum 2 kali, artinya diminum pada pagi dan malam hari. Misalnya dokter buat dosisnya 2 kali. Berarti misalnya Rehan minum obat jam 8 pagi. Berarti untuk selanjutnya jam 8 malam. Itu juga seterusnya, bisa minum 3 kali, artinya minum pagi, siang dan malam. Terus ada minum setelah makan, artinya makannya itu sebelum minum obat ya. Dan juga ada minum dengan perut kosong, artinya minum setengah jam sebelum makan. Nanti ada di sini ya. Mbak Kia tolong bantu Rehan juga ya. Oke. Selanjutnya Rehan ada perlu yang Rehan tahu di sini bahwa obat tradisional atau obat herbal ya itu dapat berinteraksi dengan obat ARV ya, sehingga nanti kan Rehan mau diresepkan obat nih oleh dokter. Jadi Rehan jangan lupa ya, bisa diskusikan dengan dokter mengenai obat yang boleh Rehan konsumsi atau enggak. Obat misalnya Rehan udah pernah konsumsi obat herbal dan lain sebagainya, itu perlu didiskusikan dengan dokter ya. Oke. Nah, selanjutnya satu hal lagi yang penting mengenai faktor utama keberhasilan dari program terapi ARV Rehan ini, yaitu kepatuhan Rehan. Maksudnya ini, Rehan itu kalau minum obat itu harus sesuai dosis, tepat waktu, tidak pernah putus, dan jangan lupa minum obat ya, jangan pernah lupa minum obat ya. Hal tersebut agar sistem imun tubuh Rehan itu tetap terjaga tinggi. Jadi kalau misalnya Rehan lupa, ya nanti gagal program terapi yang pertamanya. Jadi Rehan harus mengulanginya lagi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya makanya dari itu penting keterlibatan dari Mbak Kia sendiri ya, yang selalu mengingatkan Rehan untuk minum obatnya, mengikuti program terapi ARV-nya ya Mbak Kia ya.
Iya, jadi penting untuk Mbak Kia sendiri. Jadi mungkin Mbak Kia ini sebelumnya Rehan sudah cerita selain Mbak Kia mengenai penyakit Rehan? Oh, belum ada ya. Berarti Rehan belum ada memberitahu keluarga Rehan untuk kalau Rehan itu menderita HIV. Berarti cuma Mbak Kia sendiri ya? Iya benar seperti itu Mbak. Iya. Oke. Berarti nanti mungkin Mbak Kia mungkin atau Rehan sendiri bisalah dibicarakan dengan keluarga ya, mungkin orang tua, anak saudara dan lain sebagainya ya. Kalau Rehan ini dia mengikuti program terapi ARV dan perlu dukungan dari keluarganya juga seperti itu ya. Oke, atau mungkin selain itu Mbak Kia atau mungkin Rehan ya, mungkin bisa setel alarm ya, saran dari saya setel alarm setiap akan minum obat, jadi nggak lupa ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini Rehan, saya selaku konselor Rehan nih, untuk program terapi Rehan itu sangat mendukung Rehan dalam program terapi ini ya. Saya harap Rehan mampu menghadapi kenyataan jika Rehan itu harus meminum obat ARV ini ya seumur hidup. Benar sekali ya Rehan ya. Oke, untuk apa Rehan? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Rehan dan juga kualitas hidup Rehan itu terjaga tinggi ya. Oke, jadi saya sarankan tentukan lagi, mungkin tidak hanya dari keluarga, mungkin tentukan lagi nih siapa yang perlu mengetahui kondisi Rehan. Mungkin teman terdekat Rehan yang sangat Rehan percaya ya, kan Rehan juga bergaul dengan teman-teman, jadi harus ada dukungan dari teman-teman juga dalam program terapi ini ya. Oke, selanjutnya Rehan, meskipun Rehan ini mengikuti terapi ARV, bukan berarti Rehan harus menggunakan narkoba suntik lagi ya. Apalagi kalau Rehan menggunakan suntik yang tidak steril ya. Jangan menggunakan suntik tidak steril lagi ya. Tidak lagi ya, berusaha ya Rehan ya. Atau mungkin Rehan jangan menggunakan narkoba suntik lagi, atau kalau menggunakan itu pakai yang suntik steril. Tapi saya harap tidak digunakan lagi seperti itu ya. Oke, dan juga kalau misalnya Rehan sudah menikah. Oh belum ya, berarti kalau misalnya Rehan sudah menikah, kalau misalnya melakukan aktivitas seksual, Rehan itu harus menggunakan kondom seperti itu ya. Oke, terakhir Rehan, nah ini terakhir ya, untuk terakhir kalinya, bagaimana nih agar saya bisa menghubungi Rehan untuk membuat jadwal pertemuan selanjutnya untuk mengingatkan Rehan mengambil obat sesuai dengan kondisi Rehan. Itu bisa calling saja, terus mungkin lewat WA. Calling Rehan sendiri atau ada yang lain? Bisa ke Mbak Kia sih. Oh Mbak Kia ya. Baik, Mbak Kia bisa minta nomor untuk bisa dihubungi Mbak? Bisa. Oke, terima kasih ya Mbak Kia ya. Ya, terima kasih Mbak Kia, Rehan atas kerjasamanya ya. Terima kasih. Oke, nah sekarang Rehan, bagaimana perasaan Rehan nih setelah mendapat informasi mengenai program terapi ARV? Apakah Rehan masih ragu nih untuk mengikuti program terapinya, atau sudah mantap lah gitu untuk mengikuti terapi ini, sudah siap lah gitu? Saya sudah sedikit yakin untuk mengikuti terapi ARV ini, jadi akan saya lakukan walaupun itu seumur hidup. Alhamdulillah ya Rehan ya, Rehan sudah punya keyakinan sendiri, keyakinan positif ya untuk mengikuti terapi ini. Jadi itu poin penting sekali ya dengan keyakinan positif Rehan itu. Oke, nah bisa nggak Rehan ulangi lagi saran dari saya? Kalau Rehan selama Rehan mengikuti terapi itu, apa aja yang harus Rehan lakukan atau tidak boleh Rehan lakukan? Itu terutama kepatuhan ya, jadi saya itu harus tepat waktu minum obat, tidak telat, tidak putus. Ya benar sekali ya Rehan ya. Untuk yang harus dihindari? Yang harus saya hindari itu penggunaan obat-obat herbal yang bisa berinteraksi dengan obat ARV. Iya, kalau misalnya tidak dianjurkan dokter ya. Dan juga perlu diingat tadi, jangan digunakan lagi apa? Narkoba. Nah, yang narkoba suntiknya ya, apalagi suntik tidak steril. Untuk Mbak Kia sendiri, bagaimana peran Mbak Kia nih untuk mendukung program terapi ARV Rehan? Yang pertama sih saya harus kasih tahu keluarga dulu ya, Iya. supaya lebih informasi ini diketahui sama keluarga gitu. Juga saya harus ngontrol nih gimana minum obatnya, kapan waktunya gitu. Kadang kan adik saya ini suka lupa. Iya benar sekali. Saya harus ingatkan gitu. Dan juga untuk jalur kontrolnya yang saya ceritakan, ya kadang-kadang dia terlalu sibuk sekolah, ya lupa dia, jadi harus saya antarkan kalau tak saya ingatkan. Nah ya, baik, bagus sekali ya Mbak ya. Mbak sudah berjuang sendiri untuk adiknya ya, dan jangan lupa beritahu keluarga juga ya Mbak ya. Iya, bagus sekali. Nah Rehan, jadi kan Rehan sudah menyampaikan tuh apa-apa yang boleh Rehan lakukan, apa-apa yang
yang nggak boleh Rehan lakukan selama terapi. Jadi jangan lupa itu diterapkan ya untuk rencana tindak lanjutnya ya. Oke, baik Rehan, nanti saya akan membuatkan jadwal pertemuan Rehan dengan dokter di klinik VCT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad ini ya. Nanti siang, tepatnya itu pukul 2 siang supaya Rehan itu secepatnya ya mendapatkan terapi ARV ini ya Rehan ya. Baik, sepertinya sudah 15 menit kita berbincang-bincang. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin Rehan tanyakan atau ada hal yang kurang dimengerti? Tidak ada. Tidak ada, Mbak Kia? Cukup sepertinya. Sepertinya cukup ya. Jangan lupa ya nanti siang jam 2 datang ke klinik ini lagi. Nanti akan saya buat jadwalnya dengan dokter ya. Baik. Di ruangan sana ya. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat ya Rehan ya. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Terima Iya. kasih.